Marilah kita lanjutkan dengan mengucapkan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyambi buddhang saranang gacchami, dutiyambi dhammang saranang gacchami, dutiyambi sanghang saranang gacchami. Tatiyambi buddhang saranang gacchami, tatiyambi dhammang saranang gacchami, tatiyambi sanghang saranang gacchami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, untuk hari ini Bapak akan isi dengan materi Kartini dan toleransi. Ya. Albert, Richie, Marsha, Revana, dan Leonel pada hari ini merupakan hari terakhir saudara-saudara kita yang beragama Islam untuk makan, karena besok saudara-saudara kita yang beragama Islam sudah melaksanakan puasa selama 1 bulan. Nah, untuk hari ini materinya Pak Guru buat yaitu tentang Kartini. Tahu ya Kartini? Kemarin tanggal 21 kita merayakan Hari Kartini. Walaupun tidak dirayakan secara bersama-sama, tetapi kita merayakannya di rumah masing-masing. Nah, kita di rumah masing-masing punya Kartini, semuanya punya Kartini. Ya, di rumah kita semuanya ada Kartini. Siapakah Kartini yang ada di rumah kita itu? Ya, siapakah Kartini yang ada di rumah kita itu? Siapa? Kartini yang ada di rumah kita adalah mama kita. Nah, mama kita, ibu kita yang sudah menjadi Kartini kita di rumah. Nah, untuk itu kita tidak harus merayakan Kartini itu secara bermewah-mewah. Kita harus merayakan Kartini keluar, tidak. Tetapi kita merayakan Kartini di rumah kita sudah bisa. Yaitu kita berterima kasih kepada mama kita, kepada ibu kita yang sudah melahirkan kita, yang sudah mendidik kita, yang sudah membimbing kita, yang sudah memberikan makan tiap hari kepada kita, yang sudah memberikan masakannya yang luar biasa kepada kita, ya, yang sudah memberikan air susunya dulu pada saat kita masih kecil, dengan ikhlas, dengan kasih sayang kepada kita. Maka dari itu, kita sudah seyogyanya, sebaiknya mengucapkan rasa terima kasih kita kepada ibu, kepada mama kita dengan cara apa? Yaitu dengan cara satu, untuk saat ini kita hanya bisa menghormatinya. Ya. Tetapi mama kita, ibu kita, kalau kita menjadi anak yang baik, sudah bisa menghormati orang tua, sudah bisa menghormati mama kita, ibu kita juga sudah senang, sudah bahagia. Nah, tujuan kita sebagai anak seharusnya dapat membahagiakan dan membanggakan orang tua kita, ya, terutama mama kita.
karena hari ini kita membahas tentang Kartini. Nah, Ibu Kartini yang merupakan pahlawan emansipasi wanita di Indonesia itu sungguh luar biasa. Tetapi yang luar biasa sekali adalah mama kita, ibu kita. Ya, beliau sudah memberikan kasih sayangnya kepada kita, memberikan bentuk cinta kasihnya kepada kita, perhatiannya kepada kita. Maka dari itu, kita sebagai anaknya harus bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua kita. Nah, kemudian Kartini-Kartini di agama Buddha, apakah ada? Ada. Ya, Kartini di agama Buddha itu adalah para wanita yang sudah dengan gigihnya berjuang untuk kemajuan Buddha Dharma, untuk kemajuan agama Buddha. Ya, selamat siang Septiana. Namo Buddhaya Septiana. Untuk itu, kita sebagai umat Buddha harus tahu. Umat Buddha punya Kartini ya? Punya. Yaitu semua wanita yang sudah membantu perkembangan agama Buddha. Siapakah Kartini di agama Buddha yang pertama kali? Yang pertama kali menjadi Kartini di agama Buddha adalah ibu tiri dari Pangeran Siddhartha, yaitu ibunya Sang Buddha sendiri, ibu tirinya, yang bernama Maha Prajapati Gotami. Kalau yang sudah membaca tentang riwayat agama Buddha tahu, membaca riwayat Siddhartha Gautama tahu siapa ibu tirinya, yaitu Maha Prajapati Gotami. Ibu kandungnya adalah Ratu Mahamaya. Ratu Mahamaya merupakan Kartini dari Pangeran Siddhartha karena sudah melahirkan. Setelah melahirkan, Mahamaya meninggal dunia. Karena setiap yang melahirkan bodhisatwa biasanya setelah 7 hari beliau pasti meninggal dunia. Kemudian yang menjadi Kartini di agama Buddha pertama kali adalah Maha Prajapati Gotami, ya, yaitu beliau menjadi bikuni wanita pertama kali. Menjadi bikuni, tahu bikuni ya? Bikuni itu wanita yang sudah bertekad untuk hidup sendiri, yaitu yang kepalanya, rambutnya dicukur gundul. Ya, yang dicukur gundul kalau laki-laki namanya biku, kalau yang dicukur gundul itu wanita itu namanya bikuni. Nah, bikuni pertama kali adalah Maha Prajapati Gotami. Kemudian disusul oleh istri dari Pangeran Siddhartha, yaitu Dewi Yasodhara. Kemudian disusul lagi oleh 500 pengikutnya. Jadi, Kartini-Kartini di agama Buddha ini sangat banyak sekali. Dan sekarang di Indonesia pun ada. Kartini di Indonesia di agama Buddha banyak sekali. Ya, karena banyak sekali wanita-wanita Buddhis yang betul-betul dengan ikhlas, dengan semangat membantu perkembangan agama Buddha. Nah, kemudian selain kita bahas tentang Kartini, hari ini juga kita bahas tentang toleransi. Toleransi itu apa coba? Siapa yang tahu? Toleransi. Albert tahu? Albert tahu? Toleransi itu apa? Revana? Toleransi. Ricci tahu, Ricci?
Nggak tahu. Marsha? Marsha tahu toleransi? Nggak tahu. Sebenarnya kalian tahu lah toleransi itu apa, tapi malu untuk jawab. Setiana, toleransi tahu? Toleransi itu apa? Toleransi adalah suatu bentuk sikap, ya, suatu bentuk sikap menghormati, menghargai orang lain. Suatu bentuk sikap menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati apanya? Menghormati orang lain itu bukan hanya menghormati orangnya saja, tetapi menghormati dari tingkah lakunya, menghormati dari kemauannya. Kita sebagai umat Buddha itu merupakan umat yang punya toleransi sangat tinggi, ya, toleransi sangat tinggi. Umat Buddha itu umat yang punya toleransi sangat tinggi. Karena apa? Karena Sang Buddha sendiri mengajarkan toleransi itu kepada kita. Ya, toleransi di dalam agama Buddha, yaitu yang sudah dilakukan oleh Sang Buddha adalah dulu itu ada yang namanya upali, ya, upali. Upali itu merupakan salah satu murid dari orang lain, bukan muridnya Sang Buddha. Kemudian upali disuruh oleh gurunya menghadap Sang Buddha untuk berdebat, ya, berdiskusi. Setelah berdiskusi, upali itu bukannya mau balik ke gurunya, tetapi langsung ingin menjadi murid dari Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha sendiri menolak. Upali, jangan. Kamu punya guru. Jangan menjadi murid saya sebelum kamu mendapat izin dari gurumu. Ya, akhirnya upali tadi disuruh pulang ke gurunya, disuruh bilang ke gurunya kalau ingin berguru kepada Sang Buddha. Nah, akhirnya upali setelah pulang ke gurunya, minta izin ke gurunya, kemudian balik lagi ke Sang Buddha, gurunya memberikan izin. Jadi tidak serta-merta semua orang yang ingin menjadi murid dari Sang Buddha langsung diterima, tidak. Sang Buddha itu sungguh guru yang punya toleransi luar biasa. Ya, jadi kalau sekarang guru yang tadi gurunya upali itu adalah punya agama lain, punya agamanya lain. Setelah upali itu berdiskusi, berdebat dengan Sang Buddha, malah upali pengen menjadi murid Sang Buddha, berarti pengen menjadi agama Buddha. Tetapi Sang Buddha sendiri, jangan, kamu pasti punya guru, minta izinlah kepada gurumu. Setelah gurumu itu memberikan izin, baru kamu boleh menjadi siswa saya. Ya, jadi Sang Buddha itu sungguh luar biasa. Karena ajaran Buddha itu bukan seperti ajaran-ajaran yang lain. Kamu ikut saya, menjadi murid saya, menjadi agama Buddha, tidak. Ya, tidak. Menjadi agama Buddha itu merupakan belajar sesuatu hal yang memang kalau kita pikir sulit ya sulit. Kalau pikir gampang ya gampang. Karena agama Buddha ajarannya adalah apa yang nyata yang ada di dunia ini. Ya. Jadi Sang Buddha sudah mengajarkan kepada kita untuk bertoleransi. Ya. Bertoleransi itu bukan berarti ikut. Ya, bukan berarti ikut. Sebagai contoh, ya, mulai besok hari Jumat, saudara-saudara kita yang beragama Islam itu melaksanakan ibadah puasa. Kita sebagai umat
bukan umat Islam, kita sebagai umat Buddha harus melaksanakan toleransi kepada saudara-saudara kita itu. Bagaimana caranya? Caranya bukan kita harus ikut puasa, tidak. Karena puasa itu kewajiban saudara-saudara kita. Kita tidak punya kewajiban untuk puasa seperti mereka. Nah, mereka pada siang hari itu berpuasa, pada malam hari mereka tidak berpuasa. Makanya, bagaimana cara kita menghormati? Ya, kita menghormatinya dengan cara satu, tidak makan di depan mereka. Artinya, pamer makanan kepada mereka, tidak boleh. Itu namanya kita tidak toleransi. Kemudian, kita tidak usah ngomongin mereka, ngomongin menjelek-jelekan, ngapain puasa segala macam, tidak boleh, ya, karena itu kewajiban mereka. Kalau mereka yang namanya kewajiban, mereka harus jalankan. Nah, untuk itu yang namanya toleransi kita tidak harus ikut. Ya, kalau yang umat Islam puasa, kita tidak harus ikut puasa karena itu bukan kewajiban kita. Nah, apakah agama Buddha itu ada puasa? Di agama Buddha, puasa tidak ada. Tetapi di agama Buddha yang hampir mirip dengan puasa ada, yaitu dengan menjalankan atasila. Nah, kapan atasila itu dijalankan? Kalau para biku menjalankan atasila itu setiap hari. Para biku tadi, yang rambutnya dicukur gundul, dibotakin kepalanya, itu tiap hari beliau-beliau itu melakukan atasila, yaitu kalau dalam hal makan, beliau hanya bisa atau boleh makan dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jam 6 pagi sampai jam 12 siang, itu mereka boleh makan. Setelah jam 12 siang sampai jam 6 pagi lagi, mereka tidak boleh makan. Ya, bolehnya hanya boleh minum. Minum pun air putih minumnya. Tidak boleh, sekarang saya lapar, bikin teh manis, bikin jus buah, tidak boleh. Tetapi bikin jus buah pun ada aturannya. Buahnya sedikit, nggak boleh, dibikin yang kental supaya kenyang, nggak boleh begitu. Ya, karena setiap yang namanya ritual keagamaan itu ada aturannya. Umat Islam pun berpuasa ada aturannya, yaitu sebelum terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari mereka berpuasa. Setelah tenggelamnya matahari sampai terbit matahari mereka boleh makan. Itu aturan. Ya, jadi setiap ritual keagamaan, setiap aturan di agama itu ada aturannya. Aturannya seperti itu. Kalau kita ingin menjalankan atasila, ya, atasila itu ada 8 sila yang harus kita jalankan. Ya, salah satunya tadi sila ke-6 adalah mengenai makan. Ya, makanya bolehnya adalah jam 6 pagi sampai jam 12 siang, itu boleh. Biasanya kita sarapan pagi sedikit, setengah 12 kita makan juga sedikit. Enggak boleh, saya harus makan segini nih, biar nanti kenyang sampai besok pagi. Enggak boleh juga, karena kita tidak boleh yang namanya serakah. Kita makan seadanya. Kita tidak boleh yang namanya, saya melakukan atasila, saya pengen makan yang enak-enak, itu juga nggak boleh. Kita makan seadanya yang ada di rumah. Ya, tidak baik untuk diada-adakan. Misalnya biasanya atasila itu tidak minum jus buah, hari ini saya harus minum jus buah. Tidak juga. Biasa aja kayak makan biasa, tetapi kita melakukan atasila ini ada waktunya. Ada waktu kita
melaksanakan makan. Makanya sila ke-6 itu disebut wikala bojana. Wikala, ada kala, ada waktunya. Bojana itu makan, makanan. Waktunya boleh makan adalah jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Nah, biasanya umat Buddha itu melaksanakan atasila itu tanggal 1, tanggal 8, kemudian tanggal 15 dan tanggal 22 penanggalan bulan. Ya, 1, 8, 15, 22 penanggalan bulan. Biasanya melakukan atasila, tetapi untuk umat Buddha yang sudah terbiasa, biasanya ini adalah menjelang Waisak. Waisak nanti tanggal berapa Waisak? Waisak tahun ini tanggal berapa? 7. Tanggal 7 ya. 7. Good, tanggal 7. 7 Mei itu adalah hari raya kita, hari raya Waisak. Biasanya umat Buddha itu melaksanakan atasila sebulan penuh sebelum hari raya Waisak. Jadi hari ini biasanya umat Buddha melaksanakan atasila. Waisak. Ya, jadi anak-anak semua, puasa di agama Buddha tidak ada, tetapi yang hampir mirip dengan puasa ada, yaitu atasila. Nah, nanti kalau ditanya, umat Buddha nggak punya puasa? Ya, umat Buddha tidak punya puasa, tetapi umat Buddha ada yang mirip dengan puasa. Namanya apa? Atasila, begitu. Ya, jadi kalau ditanya teman-teman yang lain, kalian harus bisa menjelaskan. Kita juga punya yang hampir mirip dengan puasa, atasila. Kalau puasa di agama Islam itu biasanya hanya antara 12 sampai 14 jam. Ya, 12 sampai 14 jam mereka puasa. Tetapi di agama Buddha puasanya lama. Dari jam 12 siang sampai jam 6 pagi. Berapa itu ayo? Berapa jam? 18 jam. Ya. Jadi umat Buddha melakukan atasila atau yang hampir mirip dengan puasa itu selama 18 jam, lebih lama. Ya, lebih lama. Nah, gunanya apa? Ya, umat Islam berpuasa, kita melakukan atasila gunanya apa? Puasa atasila itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Bukan hanya itu. Tetapi berpuasa dan melakukan atasila itu kita harus mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan ucapan kita, mengendalikan perbuatan badan jasmani kita. Pikiran jangan berpikir buruk. Berucap jangan berucap yang tidak baik. Bertindak jangan sampai bertindak yang tidak baik. Nah, kalau kita sebagai umat Buddha, umat awam, kita melaksanakan Pancasila Buddhis. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Ya, itu 5 ini aja. Kalau 5 ini sudah bisa kita lakukan, kita menjadi umat yang baik. Ya, tidak boleh berucap yang tidak baik, bukan hanya berbohong. Memfitnah tidak boleh. Berucap yang kasar tidak boleh. Mencaci maki orang tidak boleh. Ya, kalau bahasa anak-anak, oh ngata-ngatain orang boleh enggak? Tidak boleh juga. Ya, jadi berucap yang menghindari berucap yang tidak baik itu kita harus berucap yang baik. Ya, berucap yang baik itu yang lembut, kemudian yang bikin seneng orang. Tapi yang bikin seneng orang jangan cuman memuji, tetapi harus apa adanya, jujur. Jangan, oh supaya orang lain seneng, saya puji-puji terus. Itu juga tidak baik, ya. Berucap yang baik itu banyak.
Ya, saya yakin kalian sudah melaksanakan berucap yang baik. Saya yakin, Pak Guru yakin, kalian merupakan anak yang baik. Ya. Kemudian, Pak Guru ingin katakan sekali lagi, ya, Pak Guru ingin ulang sekali lagi. Dulu pernah Pak Guru waktu di sekolah, Pak Guru jelaskan tentang apa sih yang disebut orang yang baik. Masih ingat? Apa sih yang disebut orang yang baik? Apakah orang yang baik itu orang yang rajin beribadah? Apakah orang yang baik itu orang yang rajin beribadah? Belum tentu. Apakah orang yang baik itu orang yang setiap waktunya dihabiskan di tempat ibadah? Belum tentu. Orang yang baik adalah orang yang peduli atau peduli kepada lingkungan, kepada sesama, kepada semua makhluk. Ya, peduli kepada lingkungan saat ini di Indonesia, di dunia, di seluruh dunia sedang terjangkit yang namanya virus COVID-19, virus corona. Nah, peduli kepada lingkungan, kita harus selalu mentaati aturan yang sudah diberikan kepada kita oleh pemerintah. Keluar rumah selalu menggunakan masker, hidup sehat, makan makanan yang bergizi, ya, hindari kerumunan, mendingan di rumah saja, nggak usah kumpul-kumpul sama orang, ya. Jadi semua yang dianjurkan oleh pemerintah itu merupakan untuk kepentingan kita, untuk kesehatan kita. Itu peduli pada lingkungan. Peduli sama sesama sama seperti itu. Peduli sama sesama berarti tidak menyakiti orang lain. Termasuk kita menghindari kerumunan itu peduli sama sesama. Ya, jangan sampai saya tertular, jangan sampai saya juga menularkan. Ya, kita juga peduli kepada sesama, yaitu kepada para dokter, supaya para dokter pekerjaannya lebih ringan. Kalau semuanya rakyat Indonesia ini sehat, dokter pekerjaannya lebih ringan. Ya, kemudian peduli kepada semua makhluk. Peduli kepada semua makhluk, baik itu makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Baik itu binatang yang bisa kita lihat, kita peduli sama mereka. Kalau kita berniat memelihara binatang, kita harus bisa merawatnya dengan sebaik-baiknya. Kalau memang kita tidak bisa merawat dengan sebaik-baiknya, lebih baik binatang itu kita lepas di alamnya, supaya mereka bisa bebas hidup. Ya, jadi peduli kepada lingkungan, peduli kepada sesama, dan peduli kepada semua makhluk. Kalau tiga kepedulian itu sudah ada pada diri kita, kita merupakan orang yang baik. Orang yang baik itu pasti tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau membuat orang lain susah. Ya, itu. Jadi mari anak-anak, kita menjadi anak yang baik, kita memupuk rasa toleransi kita kepada sesama, kepada saudara kita yang beragama Islam, yang besok menjalankan ibadah puasanya. Nah, kalau kalian punya teman, ada nomor kontak teman, ada nomor WA teman, ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya menjadi berkah untuk teman kita dan keluarganya. Yaitu merupakan salah satu rasa simpati kita, memberikan ucapan selamat. Itu bentuk toleransi kita. Nah, kemudian selain memberikan ucapan selamat nanti, kalian kalau misalnya kalian keluar atau makan di rumah,
ya makan di dalam aja. Nggak usah makan harus pintunya dibuka, takutnya orang lain merasa terganggu ya. Jangan sampai mengganggu orang lain, jangan sampai kita itu membuat orang lain tidak nyaman, jangan sampai kita membuat halo? Nanti saya bakal orang tua saya buat ngelamar.